Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dalam kajian kali ini berjudul Rahmat Seluruh Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, setelah perang Uhud yang diisukan bahwa Islam dikalahkan, kabilah-kabilah Arab berlomba memusnahkan Islam. Hampir setiap hari Islam mendapat serangan dan pengkhianatan. Keadaan gawat, musuh mengancam baik dari dalam maupun dari luar. Musuh dari dalam adalah kaum Yahudi dan kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, sedangkan yang dari luar adalah kabilah-kabilah Arab sekutu kaum Quraisy. Kabilah-kabilah ini pura-pura minta dikirim mubalik dalam jumlah besar untuk mengajar kaumnya. Tanpa curiga sedikit pun Nabi suci Muhammad SAW memenuhi permintaan mereka kepada Bani Bakar dan Bani Sulaim. Nabi suci Muhammad SAW mengirimkan 70 mubalik Islam yang hafal Al-Quran. Setibanya di Bir Ma'unah mereka dikepung dan dibunuh secara sadis dan kejam. Hanya seorang yang selamat dan meloloskan diri, yaitu bernama sahabat Ammar Umayyah. Nabi suci Muhammad SAW dikhianati. Pengkhianatan serupa juga dilakukan oleh kabilah Adil dan Qura. Hampir 100 mubalik Islam gugur sebagai syuhada karena pengkhianatan kabilah-kabilah Arab itu. Nabi suci Muhammad SAW tidak tahan menyaksikan penderitaan dan kekejaman yang menimpa para sahabatnya itu. Maka beliau berdoa agar Allah menghukum kabilah-kabilah biadab tersebut. Spontan Nabi suci mendapat peringatan dari hadirat Allah Ta'ala dengan turunnya ayat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau tidak mempunyai urusan apapun dalam perkara ini. Apakah ia akan menerima tobat mereka ataukah ia akan menyiksa mereka? Sesungguhnya mereka itu orang lalim. Surat 3, yaitu surat Ali Imran, ayatnya 127. Peristiwa ini mengandung makna yang amat dalam. Nabi suci Muhammad SAW tidak diperkenankan memohon kehancuran orang-orang yang memusuhinya, sebab beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat untuk seluruh alam. Surat 21 surat Al-Anbiya ayat 107. Baik kawan maupun lawan mendapatkan rahmat dan berkat Allah Ta'ala lewat Nabi suci Muhammad SAW. Hal ini mengandung makna bahwa setiap gerakan keagamaan seperti misalnya gerakan Ahmadiyah Lahore
tidak diperkenankan mempunyai sifat kebencian terhadap siapapun. Misalnya di dalam menghadapi perang Teluk yang baru berakhir, tidak dibenarkan mengutuk salah satu dan mendukung yang lainnya. Kedua-duanya telah berbuat aniaya dan khilaf yang mengundang azab Allah Ta'ala. Kesalahan mereka berakar pada penolakan terhadap imam zaman mereka, yakni Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad Mujaddid abad ke-14 yang merupakan mazhar atau pantulan cahaya atau bayangannya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir zaman ini. Tugas dan kewajiban kita kaum Ahmadi, kaum pengikut Imam Muzzaman Mirza Ghulam Ahmad sebagai pengikut gerakan Ahmadiyah Lahore ialah saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat agar bersabar serta saling berwasiat agar saling mengasihi. Demikian kajian kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.